Puji Bapak Yahweh, kita buka kitab Kisah Para Rasul ya. Pasal 9. Kita akan baca ayat 15 sampai ke 21. Kita akan baca bersama-sama sebagaimana tertulis di depan ya. Kisah 9 ayat 15 sampai 21. Kita baca bersama 3, 4. Namun Tuhan berfirman kepadanya, "Pergilah, karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk membawa namaku ke hadapan bangsa-bangsa dan raja-raja serta Bani Israel. Sebab aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya hal yang seharusnya dia derita demi namaku." Dan Ananias pun pergi, dia masuk ke dalam rumah itu, dan sambil melupaan tangan atasnya, dia berkata, "Hai saudara Saul, Tuhan yaitu Yeshua yang telah tampak kepadamu di jalan yang engkau tempuh, telah mengutus aku supaya engkau dapat melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus." Dan dengan serta-merta berguguranlah dari matanya seperti sisik-sisik. Dan seketika itu juga dia melihat kembali, dan setelah bangun dia dibaptis. Dan setelah menerima makanan dia menjadi kuat. Dan Saulus ada bersama murid-murid di Damaskus beberapa hari. Dan segera dia memberitakan Hamasya di sinagoga bahwa dia adalah putra Elohim. Dan heranlah semua orang yang mendengarnya, dan mereka berkata, "Bukankah dia ini orang yang membinasakan mereka yang memanggil nama itu di Yerusalem? Dan dia telah datang ke sini untuk hal ini, yaitu supaya dapat menyeret mereka ke dalam para imam kepala dengan terbelenggu." Haleluya, amin. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur. Ini cerita tentang si Paulus ya. Paulus dan kemudian dia awalnya namanya Saulus ya. Awalnya namanya Saulus ya. Saulus itu dalam arti katanya, itu arti namanya itu besar ya, yang bertenaga, yang berkekuatan, itu Saulus ya. Kemudian ketika dia bertobat, dia merubah namanya menjadi Paulus. Paulus itu artinya kecil, jadi tadinya besar. Ketika dia bertemu dan bertobat, ya dengan kesadaran dia merubah namanya. Jadi yang besar sekarang jadi yang terkecil di hadapan Tuhan ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita tahu bahwa Paulus ini berdasarkan pengakuannya sendiri ya. Berdasarkan pengakuannya sendiri, dia ini adalah seorang Farisi ya, seorang Farisi. Seorang yang menguasai, boleh dikatakan yang menguasai Torah ya. Torah itu sangat dia kuasai karena dia memang orang Farisi. Farisi itu kan ahli Torah ya. Ahli Torah, jangan sampai kita heran karena dia adalah orang Farisi, orang yang sungguh-sungguh menguasai Torah, sehingga dia sendiri berani berkata ya. Ini menurut kesaksiannya sendiri. Kita baca di dalam kitab Galatia pasal 1 ayat ke-13 lah ya. "Oleh karena kamu pernah mendengar kelakuanku," ini pengakuan si Paulus ya, "ketika masih dalam agama Yahudi ya." Agama Yahudi di sini maksudnya Yudaisme ya. Kalau dalam terjemahan Lugas dikatakan Yudaisme ya. Agama Yahudi atau Yudaisme. "Bahwa dengan menggebu-gebu aku menganiaya gereja Elohim dan berusaha membinasakannya." Perhatikan,
Di dalam agama Yahudi atau Yudaisme, aku unggul di atas teman-teman sebaya di antara bangsaku. Bahkan lebih lagi ketika menjadi seorang penggiat bagi tradisi leluhurku, ya. Jadi ini ya menurut pengakuannya sendiri bahwa dia memang seorang Yudaisme, seorang yang di antara teman-teman sebayanya, termasuk orang yang boleh dikatakan yang paling pinter ya. Paling pintar karena kan menurut pengakuan dia sendiri kan dia di atas rata-rata, ya. Nah, di sini kita melihat ya cara Tuhan, ya. Cara Tuhan yang sangat luar biasa. Dia orang Farisi, dia artinya juga ahli Torah, ahli ya memang ahli orang sekolah ya. Ya istilah sekolah teologi ya kalau sekarang ini kan. Dan dia orang yang dalam bimbingan imam besar waktu itu, dia termasuk di atas rata-rata, ya. Karena itu jangan heran apabila dari ayat ke-19 dan 20, kita lihat lagi ya, 19 dan 20. Kisah Rasul 9 ayat 19 dan 20. Setelah menerima makanan dia menjadi kuat. Dan Saulus ada bersama murid-murid di Damaskus selama beberapa hari. Ya, jadi ya setelah disembuhkan, terus dia kan waktu melihat Yeshua, waktu dia dipanggil oleh Yeshua, matanya kan buta, ya, matanya buta, kemudian dia selama 3 hari 3 malam nggak makan, karena ya pasti dia berpuasa ya, karena dia kan secara langsung mendengar suara itu ya. Mendengar suara itu dan melihat kemuliaan yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia buta berdasarkan firman Tuhan. Ya, pasti dalam 3 hari dalam masa penantian yang Tuhan izinkan. Dia kita lihat ayat 9 coba ya. Ayat 9. Dan 3 hari dia jalannya dengan tidak melihat dan tidak makan maupun minum. 3 hari ya. 3 hari ya lapar. Ya. Tapi karena dia niat untuk sungguh-sungguh, karena dia sendiri kan mendengar ketika ketika dia jalan ke Damaskus kan dari Yerusalem untuk menangkap orang-orang yang percaya nama Yeshua. Ya. Tetapi sebelum masuk ke Damaskus, Tuhan menghampiri dia dengan kuasa yang luar biasa, membuat si Saulus ini kaget, jatuh, rebah, dan dia mendengar suara dari Tuhan. Karena kan dia nanya, siapa ini? Nah, kemudian, siapakah engkau Tuhan? Yesus bilang, akulah Yeshua. Ya. Dan itu membuat dia pasti tergoncang. Ya. Karena yang dia lihat itu bukan Yeshua yang dia lihat waktu disalib. Kan waktu disalib kan dia pasti lihat. Ya karena dia termasuk golongan orang Farisi yang bersepakat untuk menyalibkan Yeshua. Nah, sekarang dia berusaha untuk membinasakan orang-orang yang percaya kepada Yeshua. Tapi justru dalam perjalanan menuju ke Damaskus, Tuhan menghampiri dia sehingga dia sangat kaget. Siapa kamu? Kan dia tanya, siapakah Tuhan? Akulah Yeshua yang kau aniaya. Itu membuat getaran yang luar biasa pada jiwanya sehingga dia dikatakan firman Tuhan. Ya karena ya kemudian dia berusaha waktu mau bangkit ternyata dia buta. Ya dia buta dan ya dengan pukulan itu ya dia berpuasa, tidak makan, tidak minum.
Ya memang 3 hari ya Tuhan izinkan 3 hari, setelah 3 hari baru si Ananias yang disuruh oleh Tuhan untuk datang melayani dia. Ya, 3 hari 3 malam ya puasa. Memang ya kalau memang niat memang bisa ya. Karena saya pernah mengalami doa puasa 3 hari 3 malam ya. Nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa haus. Cuman hari-hari terakhir ya memang terasa ya. Cuman ya kita mengucap syukur karena kita niat ya bisa. Dan si Paulus ini ya karena dia memang juga orang yang boleh dikatakan shock berat. Karena justru dia melihat kemuliaan Tuhan yang berbeda dari ketika Yesua masih sebagai manusia biasa yang belum dipermuliakan. Sehingga itu menggentarkan jiwanya dan membuat dia juga shock ya. Apalagi dalam keadaan buta kan dia nggak bisa melihat apa-apa. Dan dalam masa penantian 3 hari ya kita melihat cara Tuhan. Ya cara Tuhan untuk membuat dia terus mengoreksi diri. Pasti dalam 3 hari itu kan dia bertanya-tanya terus dalam hatinya. Ya, dia itu penganiaya jemaat ya, dibuka orang-orang yang mengikuti Yesua, dan bukan saja menganiaya, menyakiti ataupun menganiaya, tapi bahkan firman Tuhan katakan sampai membunuh ya. Jadi dia itu termasuk pembunuh atau orang yang terlibat dalam pembunuhan orang percaya. Kita lihat ya. Kisah Rasul pasal ke-22 ayat ke-4. Yang telah menganiaya jalan ini sampai pada kematian. Ya, jadi Paulus ini adalah orang yang karena pengetahuan tentang Torah, ya, pengetahuan tentang Torah, yang kalau saya katakan tidak berdasarkan kebenaran yang sejati. Ya, tidak berdasarkan kebenaran sejati. Dan dia menganggap bahwa pengetahuan dia itu, apa yang dia lakukan itu sebagai suatu kebenaran. Saya tanggap. Sebagai seorang ahli Torah, dia beranggapan bahwa ketika dia menganiaya murid-murid Tuhan, itu suatu kebenaran. Ya, kita lihat dalam Roma pasal 10. Ayat ketiga aja lah ya, ayat ketiga. Ini pengakuan dia sendiri sebenarnya, tapi dia berbicara tentang saudara-saudaranya orang Israel. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenaran sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Ya, ini sebenarnya pertama-tama berlaku bagi dirinya. Dia itu ahli Torah. Tetapi karena dia hanya menurut kebenarannya sendiri, dia beranggapan bahwa menganiaya murid Tuhan adalah suatu kebenaran. Bisa tangkap ya. Jadi dia ya secara secara Yudaisme dianggap sebagai kebenaran. Karena Yesua itu dianggap oleh mereka adalah orang yang melanggar Torah. Ya. Yesua itu menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat itu pada hari Sabat. Pada hari Sabat. Dan itu suatu pelanggaran yang sangat luar biasa menurut Torah. Ya. Tetapi ketika mereka mendesak Yesua, kamu melanggar Torah, makanya ya harus mati. Kan itu hukumannya. Melanggar firman, mati. Itu menurut kebenaran mereka sendiri. Tetapi ketika Yesua mengatakan kepada mereka bukan suatu pembelaan tapi kenyataan. Ya. Lo kan para imam itu setiap hari membakar korban. Kita sudah belajar ya, membakar setiap hari ya. Membakar korban dari pagi sampai pagi dia bakar, nanti sore dia bakar. Itu hari termasuk hari Sabat. Itu nggak berdosa.
Tetapi karena pengertian yang pecik, dianggap pokoknya melanggar. Nah, di sini kita melihat ya menurut pengertian mereka atau pengertian orang Yahudi yang menguasai Torah. Ya, Yeshua itu adalah Torah yang hidup, ya. Yang dikuasai oleh Paulus sebagai ahli Farisi. Orang Farisi adalah Torah yang tertulis. Ya. Karena itu Tuhan harus datang untuk memberikan pengertian kepada mereka, ya, bagaimana seharusnya menerapkan Torah yang benar. Karena itu di dalam kitab Matius dikatakan, aku datang tidak untuk membatalkan Torah, tetapi untuk menggenapinya. Kita lihat Matius pasal ke berapa itu? Pasal ke-5 ya, ayat 17. Pasal ke-5 ayat 17 dikatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Ya, jadi Tuhan memperlihatkan kepada orang-orang Yahudi khususnya, karena kan kepada orang Yahudi ini diberikan Torah. Tapi ya kita sudah belajar dan saya berani menafsirkan. Torah itu kan cuma satu, ya. Kitab Torah itu ya karena dia cuma satu, ya akhirnya ya nggak semua orang menguasai, ya. Sehingga jangan heran apabila termasuk si Paulus ya. Paulus itu ahli Torah, tapi dia bukan imam. Disanggap. Dia itu keturunan dari Benyamin, dia bukan keturunan Lewi. Jadi dia boleh ahli Torah, tetapi dia tidak boleh melayani di dalam pekerjaan di bait suci. Nah, kita juga harus sangat memahami segala sesuatu itu dengan benar, jangan sampai kita salah, ya. Walaupun dia ahli Torah, tetapi dia itu bukanlah imam. Saya tangkap ya, dia bukan imam, ya. Yang kita tahu ya artinya kalau dia mau baca Torah, dia harus pergi ke bait suci. Nah, saya menafsirkan ya waktu itu ya jumlah Torah itu sendiri, kitabnya itu sangat terbatas. Bahkan kalau kita baca dalam Esra pasal 7, Esra pasal 7 kita baca mulai ayat 1 lah sampai ke berapa yang 6 ya. Untuk melihat bahwa untuk memperlihatkan bahwa Torahnya itu belum diperbanyak sampai ini Esra ini zaman pembuangan di Babel ya. Tapi dari zaman pembuangan di Babel itu kira-kira ya sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Sedangkan Torah itu sendiri kan beberapa ratus tahun sebelumnya. Karena kan Torah itu diturunkan pada zaman Moshe. Moshe itu ada ya kurang lebih berapa tahun? Abraham 2000 tahun setelah dari Adam ya. Adam sampai Abraham itu 2000 tahun. Abraham sampai ke Moshe 500 tahun. Ya. Moshe sampai ke Daud itu 500 tahun. Ya. Lalu ke Ezra ini setelah beberapa ratus tahun. Jadi kurang lebih ya hampir kurang lebih 1000 tahun ya. Ya kita kan hanya nafsir-nafsir karena di zaman Babylon Ezra ini kan zaman pembuangan baik Babylon terus zaman Media Persia
Ya. Dan kita melihat bahwa Media Persia atau Babylon itu ya kurang lebih 500 tahun sebelum Yeshua. 500 tahun sebelum Yeshua. Antara Yeshua sampai ke Daud itu aja 1000 tahun. Terus antara Daud sampai ke siapa si Moshe ya kurang lebih 500 tahun. Bisa tanggap ya? Karena bingung ya harus patokannya gini. 3 peta zaman, 3 peta zaman. Ya. Total ini kan 6.000 tahun. Ya, berdasarkan Kejadian pasal ke-6. Ya, 120 tahun roh Bapa Yahweh ada pada manusia. Saya menafsirkan 120 tahun Yobel. Artinya total 120 kali 50 itu 6.000 tahun. Dari zaman Adam sampai selesai itu 6.000 tahun. Ya. Adam sampai Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yeshua 2000 tahun. Yeshua sampai kita 2000 tahun. Saya tanggap. Nah sekarang antara Abraham sampai Moshe kurang lebih 500 tahun. Ya, jadi berarti 2500 tahun setelah Adam. Saya tanggap. Ya. 2005 karena sampai Abraham kan 2000 tahun. Sampai Abraham 2000 tahun, dari Abraham sampai Moshe 500 tahun. Jadi dari Adam sampai Moshe kurang lebih 2500 tahun. Kemudian kan zaman raja-raja, zaman hakim-hakim, zaman Yosua, zaman hakim-hakim itu kurang lebih 450 tahun. Baru habis itu zaman raja-raja. Jadi sekian ratus tahun sampai zaman Esra yang kita baca ini, Esra pasal 7. Setelah itu dalam pemerintahan Artasasta Raja Persia. Jadi kita sudah belajar bahwa setelah Babylon, terus Media Persia. Ya, Media Persia, baru nanti zaman Yunani, baru itu zaman Roma, penjajahan berdasarkan penglihatan Daniel. Ya, Esra anak Seraya, anak Azaria, anak Hilkia, anak Salum, anak Sadok, anak Ahitub, anak Amaria, anak Azaria, anak Amarayaut, anak Seraya, anak Uzi, anak Buki, anak Abisua, anak Pineas, anak Eleazar, anak Harun. Jadi berapa keturunan itu ke atas? Kan firman Torah itu diturunkan kepada zaman Harun. Ya, zaman Moshe. Zaman Harun. Harun sama Moshe kan sama zamannya. Esra itu pulang dari Babylon. Dia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Torah Moshe yang telah Yahweh Elohim Israel karuniakan. Dan raja mengambil kepadanya semua permintaan sebab tangan Yahweh Elohimnya menaungi dia. Jadi Torah yang dipegang itu ya Torah ya cuma satu-satunya itu, belum diperbanyak, ya kemungkinan besar ya sampai zaman Yeshua, karena percetakan kan belum banyak. Jadi kita melihat salah satu sebab kenapa bangsa Israel seringkali berontak karena tidak semua orang pernah melihat atau membaca secara langsung. Ya, sehingga ketika mereka kumpul-kumpul ini juga, ya, ketika mereka kumpul-kumpul itu yang baca ya si Esra ini. Karena Esra ini ahli kitabnya, dia yang bacain. Yang lain cuma dengar. Ya seperti saudara sekarang gini kan. Cuma satu buku, saudara dengar. Habis itu pulang nggak ada pegangan lagi. Lah katakan nggak usah jauh-jauh, begitu sampai di bawah pun ditanya udah lupa. Loh kita kan harus ada logika juga. Itulah yang saya katakan, itulah salah satu sebab bangsa Israel ini seringkali berontak.
Karena mereka tidak tiap hari membaca firman. Bisa tanggap. Karena itu jangan heran nantinya, berdasarkan yang dinubuatkan melalui Yeskiel, nanti itu Tuhan bukan lagi pakai kitab itu, dia tulis saja di hatinya. Saya tahu. Lu luar biasa kan Tuhan. Dia nggak perlu lagi pakai cetakan-cetakan, langsung Tuhan tulis di hati dari bangsa Israel. Ya Tuhan punya kuasa untuk menulis. Sehingga walaupun sekarang mereka mungkin banyak yang animisme, yang tidak percaya. Tapi kalau sudah ditulis di hatinya, ini kan firman. Kita baca ya. Ibrani pasal 8 ayat ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, ini janjinya. Untuk memberikan hukum-hukumku ke dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Tuhan tulis di hatinya. Berdasarkan apa yang Yeshua katakan, apa yang keluar dari mulut itu dari hati. Kalau Torah itu ditulis Tuhan di hati bangsa pilihannya, ya, terus ditaruh di akal budinya, ya, pasti mereka hidup sebagai pelaku firman yang jauh berbeda dari leluhur mereka yang menerima Torah secara tertulis dari Bapa Yahweh melalui Moshe. Tapi ya ternyata dalam kehidupan sekian banyak tahun, ya karena saya penafsiran saya, karena mereka tidak setiap hari baca firman. Walaupun ya Mazmur bilang memeditasi firman siang dan malam, itu dia Raja Daud. Raja Daud berkewajiban, raja berdasarkan Ulangan pasal 17 kita sudah belajari. Dia harus setiap hari membaca Torah. Kita bacalah. Ulangan pasal ke-17 ayat ke-17 atau 18. Kita lihat ya ayat ke-18 lah. Namun harus terjadi ketika dia duduk di atas tata kerajaannya, maka dia harus menulis baginya salinan Torah ini pada sebuah buku dari apa yang ada di hadapan Imam Lewi. Artinya kan yang aslinya itu kan dipegang sama imam. Si raja harus nulis dari yang dipegang oleh si siapa? Si orang Lewi. Kemudian ayat 19. Dan itu harus ada bersamanya dan dia harus berhadapan dengannya sepanjang masa hidupnya sehingga dia dapat belajar. Karena itu jangan heran si Daud dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 mereka memeditasi firman karena dia raja. Dan raja berkewajiban menulis Torah yang ada pada imam. Sehingga seharusnya seorang raja yang menjadi contoh bagi rakyatnya. Karena dia tiap hari baca Torah. Tapi ya kenyataannya gimana? Enggak juga kan. Ya, bahkan orang seperti Saul, firman Tuhan katakan. Selama dia menjadi raja, hampir tidak pernah dia menghadap para imam untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Ya. Nah, waktu si Daud, ya Daud masih ya berdasarkan firman Tuhan. Tetapi ternyata Daud pun walaupun dia menulis Torah, ya, kalau berdasarkan firman kita baca ayat 17. Dia tidak boleh memperbanyak istri. Oh, istrinya Daud banyak. Loh, ini kan suatu kenyataan. Seorang raja yang harus menulis Torah, menyalinnya dari Torah yang asli, seharusnya dia jadi pelaku firman. Ternyata enggak.
Saya tanggap. Ya. Karena itu nanti ketika waktunya genap. Berdasarkan Ibrani tadi. Ya, kapan waktunya genap? Setelah bangsa di luar Israel genap jumlahnya, maka Roh Kudus ini akan kembali kepada bangsa pilihannya, Israel. Yang disebut Israel berdasarkan firman adalah keturunan Yitzhak. Keturunan Yitzhak inilah berdasarkan tadi kitab Ibrani, Tuhan menaruh firman-Nya di akal budi mereka dan ditulis di hatinya. Artinya ketika mereka berbicara berdasarkan kata Yeshua, apa yang ada di hati itu keluar dari mulut. Atau yang keluar dari mulut itu dari hati. Lo kalau ditulis di hatinya itu Torah, setiap orang pilihan ini ketika dia berbicara adalah firman Tuhan. Dan inilah yang kita sedang, atau saya secara pribadi sebagai pelayan Tuhan mengajak kita semua agar kita menanamkan. Kalau kita kan tanam, kan, ayo setiap umpamanya habis khotbah ini kan, ayo kita nyanyi tanam firman. Kalau mereka enggak, Tuhan yang nanam, Tuhan yang tulis. Kalau kita, karena kita namanya anak angkat, ya kita harus berusaha. Nah, tapi Roh Kudus dianugerahkan supaya kita bisa. Ya. Nah, kita lihat di sini dari apa yang tadi kita baca. Ya. Paulus memang ahli Torah. Tetapi kalau dia belum lahir baru, nggak ngerti dia firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini kaitannya sangat luas. Walaupun dia orang Yahudi, orang pilihan dari suku Benyamin, kan dia ngaku sendiri. Yang disunat pada hari ke-8 itu pengakuan dia sendiri. Ahli Torah, bahkan termasuk yang terbaik. Ya. Tetapi kalau dia belum lahir baru, belum dilahirkan dari air, dari firman, akhirnya pengertian dia tentang Torah hanya berdasarkan kebenarannya sendiri, sebagaimana Roma 10 tadi. Ya. Sehingga menurut dia, karena pengikut Yeshua itu, ya kalau yang bosnya aja melanggar sabat, ya pengikutnya pasti sama. Ya, apalagi Yeshua bilang, aku dan Bapa satu. Loh, gimana nih? Bapa Yahweh Elohim yang hidup, kok dia berani-berani yang ngaku bahwa dia satu dengan Bapa. Dalam pandangan dia secara ahli Torah yang tertulis, itu suatu penghujatan yang luar biasa. Dan orang seperti ini layak untuk dibunuh. Bisa ditangkap, layak untuk dibunuh berdasarkan Torah. Karena dia dianggap menghina Bapa Yahweh. Kan dalam kita sudah belajar dari Torah. Ada orang yang menghina Bapa Yahweh, apa yang harus dilakukan? Rajam sampai mati. Karena itu beberapa kali Yesus mau dirajam. Karena apa? Karena mereka mengikuti apa yang tertulis tanpa mengerti arti yang sesungguhnya dengan benar. Hanya menurut pengertian mereka. Ya, disinilah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, Tuhan sudah menetapkan orang ini. Karena itu dikatakan di dalam ayat ke-15 yang kita baca tadi. Kisah Rasul 9 tadi, ayat 15. Namun Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, karena apa? Orang ini adalah alat pilihan. Alat pilihan bagiku untuk membawa namaku, pertama, ke hadapan bangsa-bangsa, raja-raja, dan Bani Israel. Jadi secara khusus sebenarnya, ya, kalau boleh saya katakan, si Paulus ini secara khusus ditetapkan untuk
melayani atau rasul yang ditetapkan untuk bangsa di luar Israel. Ya. Bangsa di luar Israel yaitu saudara dan saya, ya. Saudara dan saya termasuk di dalamnya. Karena itu saya menafsirkan ketika di dalam kitab Wahyu ada 7 zaman gereja. Gereja pertama gereja Efesus dan gereja terakhir gereja Laodikia. Ya. Dan setiap gereja ini dari Efesus sampai ke Laodikia ada bintang-bintangnya. Ya, berbicara bintang, berbicara utusan Tuhan. Ya, berbicara orang yang ditetapkan untuk memancarkan kemuliaan Tuhan pada zamannya. Pada zamannya, ya. Nah, zamannya ini ya kita sudah pernah belajar, tapi udah lama Wahyu ini kita sudah pernah belajar. Kalau saya ini sedikit lah ya buat sebagai gambaran. Gereja Efesus ya itu kan kita hanya menafsir. Gereja Efesus ini, gereja pertama ini kira-kira rentang waktunya berapa? Ya berdasarkan perkiraan itu antara tahun 50 sampai tahun 170 Masehi. Ya, dan bintangnya itu ya Paulus. Karena firman Tuhan katakan bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Karena itu yang pertama haruslah orang Yahudi. Ya. Kemudian untuk gereja yang kedua itu gereja Smyrna, itu rentang waktunya kurang lebih antara 170 sampai 312. Ya, bintangnya itu si Irenaeus. Irenaeus ini memang ya murid-muridnya ya berkelompokkan berjenjang. Ya memang banyak orang-orang yang dipakai Tuhan, tetapi yang berdasarkan perkiraan sejarah hidup mereka, ya Irenaeus ini adalah yang dianggap sebagai bintang yang kedua, ya. Kemudian dalam gereja Pergamus, ya, dengan rentang waktu kurang lebih 312 sampai 606, itu Martin, ya Martin itu bintangnya, ya. Demikian juga seterusnya di gereja Tiatira. Tiatira ini kurang lebih 606 sampai tahun 1500 ya, 520. Bintangnya itu si Kolumba. Kemudian untuk gereja Sardis ya dari rentang waktu kurang lebih 1520 sampai 1750 itu Luther ya, Luther yang kita kenal dengan reformasinya itu ya. Kemudian gereja yang selanjutnya itu gereja di Philadelphia ya. Itu ya yang menjadi bintang ya berdasarkan tafsir adalah John Wesley ya. John Wesley dan yang terakhir saya menafsirkan ya si William Branham ya di zaman kita ini. Ya, William Branham ini adalah seorang yang orang Amerika ya. Ketika dia sedang membaptis orang di salah satu sungai di sana, ada suara yang berkata, ya, sebagaimana Yohanes Pembaptis diutus sebelum kedatangan Yeshua, demikian juga dia diutus sebelum kedatangan yang kedua. Khususnya bagi gereja ya. Kalau namanya gereja ini adalah di luar Yahudi ya. Kan gereja ini nggak ada satupun yang di Yerusalem. Semuanya di luar Yerusalem. Nah kita kan hanya baca dari, ya saya baca, ya memang saya ada belajar tentang si Branham ini ya. Jadi dia waktu di salah satu sungai tahun 33 kalau saya nggak salah ya. Dia baptis orang, ada suara, disaksikan oleh banyak orang. Yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang
dipersiapkan, yang ditetapkan Tuhan untuk mempersiapkan umat Tuhan menjelang kedatangannya, untuk memperbaiki. Ya, memang pada zaman dia pengajarannya amat sangat keras ya. Bukan keras sebenarnya, dia mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan apa yang tertulis, yang banyak ditentang oleh orang. Tapi ya namanya kebenaran ya yang gak heran kalau memang ditentang. Dan dia memang melakukan banyak mujizat kalau saudara baca ya. Ya kalau umpamanya saudara iseng-iseng dicari aja di googling. Googling itu si Branham, nanti keluar itu. Asal saudara rajin bacanya dulu. Dulu kan saya juga karena berhubungan dengan mereka, dulu masih zaman buku-buku ya. Dikirim. Ya saya belajar banyak. Apa yang bisa kita petik dari sana banyak hal-hal yang Tuhan berikan melalui pengajaran-pengajarannya. Ya, yang jadi masalah saudara ketika aja Branham, namanya William Branham. Ya, dia lahir sekitar tahun 19 berapa lupa saya. Tapi dia matinya 1965 ya. 1965 matinya ketabrak, bukan ketabrak sih, artinya dia mau pelayanan, dia di mobilnya ditabrak sama sama orang mabok. Tapi ya di dalam mobil itu ada orang yang sama-sama dia. Ya orang ini udah sekarat. Ya berdasarkan ceritanya ya. Dia doain orang itu sembuh tapi dia sendiri mati. Dan memang sudah waktunya begitu. Cara Tuhan ya. Dan memang salah satu yang kita harus hati-hati, banyak pengikutnya ini terlalu mendewa-dewakan dia. Itu yang harus kita hati-hati. Kita menghormati pengajarannya, tapi jangan sampai manusianya yang diangkat, nggak boleh. Saya tanggap. Jadi ya kita harus sangat berhati-hati. Setiap gereja ini itu dipakai Tuhan untuk menerangi pada zamannya. Pada zamannya termasuk kita. Pada zamannya si William. Di Amerika itu ada fotonya ya di salah satu museum atau apa. Jadi ketika dia berkhotbah seperti ini, kan tahun 50-an itu foto gitu, ceklek. Begitu dicetak, itu di kepalanya ada semacam halo ya, semacam lingkaran. Itu diselidiki sama FBI. Mau lihat ini benar apa enggak gitu loh. Dan ternyata terbukti itu asli. Ya memang dia ya dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Kita mau ucap syukur ya artinya pengajarannya kita diingatkan kembali ya. Kita cara dia menerangkan, cara dia ini ya kita belajar lah. Ya. Jadi paling sedikit ya ada banyak yang kita juga peroleh dari pengajaran-pengajaran dan ketika kita dapat, nah Tuhan buka lebih besar lagi. Karena sudah zamannya lebih banyak lagi yang dia buka ya oleh kemurahan Tuhan. Sehingga kita bisa belajar semakin lebih baik. Nah, nanti saudara coba aja kalau di komputer saudara buka William Branham. Ceritanya banyak. Ya memang banyak melakukan mujizat-mujizat ya. Itulah cara Tuhan buat kita ya sesuai waktunya. Kita juga mendapatkan hal yang baik. Ya ketika itu kita dapat, ya kita harus bisa pahami benar-benar, jangan sampai salah ya. Karena kebanyakan orang kan seperti itu. Wah justru orangnya yang diagung-agungkan itu salah. Saya tidak mau seperti itu. Kita kan banyak pengajaran-pengajaran di luar itu. Lihat intinya apa? Intinya ini cocok nggak? Cocok. Nah, kita gumuli. Kita gali, kita mendapatkan intinya. Itulah yang menjadi bekal dalam hidup kita. Bukan orangnya. Nah sayangnya banyak orangnya yang mengagungkan manusianya.
Dan mungkin itu salah satu sebab kenapa dia diambil Tuhan cepat. Karena orang mengagungkan dia. Ya jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi kita juga harus sangat berhati-hati. Dan kita melihat bahwa Paulus ini memang ahli kitab. Karena itu tidak diperlukan waktu lama. Setelah dia bertobat. Nah ini intinya ya. Dia itu ahli Torah. Menguasai Torah. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, gak ngerti dengan benar. Karena itu ketika dia sudah dibaptis, firman Tuhan katakan, karena engkau sudah lahir baru, engkau sudah anak, diberi Roh Kudus. Karena diberi Roh Kudus, mudah buat dia mengerti. Karena itu dikatakan di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca, adapun Saulus langsung memberitakan Hamasya setelah dia dibaptis. Dia hanya dibaptis beberapa hari, langsung dibuka. Kenapa dibuka? Karena dia anak. Berdasarkan firman Tuhan, kita lihat Lukas pasal ke-24. Lukas 24 ayat ke-45. Lalu dia atau Yesua membuka pikiran mereka untuk memahami kitab suci. Saya percaya inilah yang terjadi pada si Rasul Paulus. Setelah dia dibaptis, langsung celik mata rohaninya. Dia mengerti sekarang siapa itu Yesua. Ya. Dia mengerti sekarang bahwa Yesua itu adalah firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itulah yang menyelamatkan manusia. Ya, sehingga orang-orang di teman-teman sejawatnya atau yang orang-orang anak-anak Tuhan yang ada di Damaskus heran, bro, kamu datang kemari untuk menganiaya, kok sekarang berubah? Kenapa berubah? Karena dia sudah lahir baru. Orang yang tadinya seorang penganiaya jemaat, orang yang bahkan sampai membunuh. Ketika Tuhan jamah, berubah total. Berubah total. Karena itu ya baptisan itu penting. Ya. Saya katakan kepada saudara, kalau baptisnya salah, maka Roh Kudus tidak akan diberikan. Kan Tuhan setia sama firman-Nya. Baptis harus dengan cara yang benar, nama yang benar, dan orang benar. Orang yang benar. Yang benar ya dibenarkan. Ya kadang-kadang orang kok nggak ada yang benar. Nah itulah karena cuman sepotong-sepotong dengarnya. Jadi orang yang benar itu harus laki-laki. Nggak ada perempuan baptis. Dan kalau walaupun laki-laki, dia harus dibenarkan. Ya kita sudah belajar Torah kan. Ketika imam mau bertugas, dia harus cuci tangan, cuci kaki. Saya tanggap. Itu gambaran itu semua. Dibenarkan. Setelah dibenarkan, baru dia boleh membaptis. Ya. Kalau itu tidak benar, satu dari tiga ini nggak benar. Jangan harap kau dapat Roh Kudus. Ya bukan kita ini ya, karena saya juga bisa deteksi orang. Udah dibaptis. Begitu dicek lu baptisnya salah nih namanya. Kan ada beberapa orang pernah dibaptis oleh orang tertentu lah. Begitu dicek di videonya, lu ini dari mana nama ini? Namanya salah. Karena namanya salah ya nggak mungkin dapat Roh Kudus. Kalau nggak ada Roh Kudus, jangan harap engkau bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Gak bisa. Tuhan itu setia sama firman-Nya. Ketika engkau dibaptis dengan benar, nama yang benar, cara yang benar, Roh Kudus diberikan. Dengan Roh Kudus, engkau akan mengerti firman dengan benar. Ya, semuanya benar-benar benar. Orangnya juga setelah dibaptis harus benar. Benar artinya benar-benar mau bertobat, bukan pura-pura. Kan banyak juga orang yang pura-pura. Wow, semua udah baptis ini. Ya seminggu 2 minggu sih benar. Habis itu ya
melenceng lagi. Jangan main-main sama Tuhan. Ya, saya harus berani mengajarkan ngomong apa adanya. Kenapa? Karena saya mau selamat, saya berharap saudara juga selamat dengan cara mentaati apa yang tertulis. Kalau nggak bisa. Karena contohnya itu jelas, kayak Yudas itu. Yudas itu kan dibaptis dengan benar, terima Roh Kudus, melakukan mujizat. Itu bukan jaminan masuk surga. Akhirnya kan dia mati bunuh diri. Nah, saya tidak katakan dia tidak masuk surga, ya silakan tafsir. Karena masalah surga dan bukan masuk surga itu urusan Tuhan. Tapi kita bisa, ya namanya kira-kira dia mengkhianati Tuhan. Tidak mungkin orang yang mengkhianati Tuhan bisa masuk ke rumah Tuhan. Gak bisa, artinya ke surga. Hari itu kita sebagai anak Tuhan yang sudah diadopsi dan diangkat. Ini anakku, diberikan firman, hati-hati dengan semua itu. Karena ketika kita sudah melakukan semua itu, kita jadi musuh setan. Saya tangkap, jadi musuh setan. Yang diincar itu ya orang seperti ini. Kenapa? Karena setan tidak mau satu orang pun selamat. Tetapi kalau kita memohon kemurahan Tuhan supaya kita diberikan roh ketaatan kesetiaan kepada Dia sebagai pelaku firman, Dia akan menolong kita. Paulus sangat luar biasa. Setelah tercelikkan matanya, berubah total. Dia langsung pergi memberitakan nama yang dahulu dia hujat. Itu ya boleh saya katakan seorang pembunuh, baik Moshe juga pembunuh. Ya kan dia bunuh orang Mesir. Apalagi dia waktu masih mudanya kan seorang prajurit. Prajurit bunuh orang ya biasa. Itu memang kerjaannya, apalagi zaman dulu. Seorang yang pembunuh, seorang yang rusak sekalipun, kalau dia sungguh-sungguh bertobat, Tuhan sanggup merubahnya. Kalau sungguh-sungguh. Kalau nggak sungguh-sungguh ya nggak bisa. Saya tangkap, ya. Kita ini kan ya mungkin belum jadi pembunuh kan, atau kita memang bukan pembunuh, ya. Tapi kalau kita nggak setia, ya nggak bisa juga. Yang dibutuhkan oleh seorang anak Tuhan adalah kesetiaan untuk hidup sebagai pelaku firman. Setia inilah yang harus kita terus pelihara dengan giat. Ya. Jadi bukan setia pura-pura, nggak bisa. Kan ada orang yang setia pura-pura. Kalau di gereja kelihatannya alim banget. Begitu di luar gereja atau di tempat-tempat luar, kelihatan aslinya. Ya, orang sih bisa membohongi manusia, tetapi tidak bisa membohongi Tuhan. Lah karakter-karakter seperti itu mungkin ada pada kita. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, karena kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, kita hidup bergaul dengan Dia, kita senantiasa diterangi dengan firman Tuhan. Semakin dekat dengan terang, semakin terlihat kotorannya. Betul nggak? Kalau ini terang ini kan. Kelihatan kan, pamannya ada yang kotor sedikit kelihatan. Itulah cara Tuhan. Supaya kita bersih ketika dekat dengan Dia. Kita menyadari dibersihkan. Kalau kita ngaku ya dibersihin. Firman itu yang membersihkan. Kan Yohanes 15 ayat ketiga kan. Ya, sering-sering kan firman itu diberitakan supaya nanti orang ngerti. Ya, semakin sering kita memperkatakannya, semakin firman itu tertanam.
Sehingga ketika kita melayani, ada tertulis. Mana tertulisnya? Ada pokoknya, cari. Ya, karena itulah senjata kita. Sehingga ketika kita melayani, kita bisa buktikan ada tertulis. Semakin dekat kita dengan dia, semakin kelihatan titik noda sekalipun akan terlihat. Dan Tuhan tidak mau ada noda setitik sekalipun. Karena itu semakin dekat dengan dia, firman itu bagaikan api, noda ini dibakar habis oleh api. Kita dibersihkan, tapi semakin dibersihkan kan kadang-kadang sakit bagi daging. Ya kan, firman itu kan bagaikan api yang menghanguskan. Dan firman itu yang membersihkan. Betul nggak? Kalau dibersihkan sama api sakit nggak? Sakit. Sakit bagi daging. Kenapa sakit bagi daging? Karena engkau tidak mematikan dagingmu. Makanya sakit. Itu kan kaitan-kaitannya. Karena itu Yesus katakan, matikanlah dagingmu. Kenapa harus dimatikan? Ketika Tuhan membersihkan kita dengan firman yang bagaikan api, kita nggak berontak. Tenang aja. Semakin dibersihkan, semakin kita bisa mendekat dengan Tuhan. Kita ini akan menjadi satu dengan Dia. Jiwanya satu. Kan kita ini tubuh Hamasia. Dia kepalanya. Antara kepala dengan tubuh, darahnya harus satu. Saya tangkap. Berbicara darah, berbicara jiwa. Ya, karena itu seringkali di tempat ini kalau saya doakan supaya kita memiliki jiwa Dia, memiliki darah Yesua. Karena berbicara jiwa kan berbicara darah. Pikiran, perasaan, kehendak. Kenapa? Loh nanti kita akan memerintah bersama Dia. Ya, yang memerintah itu bukan lagi pakai jiwa kita, bukan lagi pakai pikiran kita, tapi pikiran Yesua. Karena itu kita sekarang ini sudah dibentuk berkali-kali seperti Yakobus 1:21. Karena firman itulah yang menyelamatkan jiwa kita. Paulus terjadi perubahan drastis dan dia dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Karena itu jangan heran kan kadang-kadang di luar sana kan ada orang-orang yang nggak percaya, seolah-olah menyatakan, oh di kitab sucimu Paulus itu Tuhannya. Lah itu karena nggak ngerti. Paulus itu adalah rasulnya Yesua. Dia berani berkata, ikutlah teladanku, sebagaimana aku mengikuti teladan Yesua. Ya. Dia itu memang bintang bagi non-Yahudi, bagi saudara dan saya. Ya, dan hampir semua kitab khususnya Perjanjian Baru yang kita kenal dengan Perjanjian Baru. Ya. Itu rata-rata sebagian besar memang ditulis oleh si Paulus karena dia yang pergi ke sana kemari kan memberitakan Injil. Ya. Kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah peneladanku sebagaimana aku juga terhadap Hamasia. Dia mengikuti teladan Yesua. Ya, berkali-kali dia dianiaya. Dirajam, kapal tenggelam. Tetapi itulah yang dikatakan oleh Yesua kepadanya, ya. Bagaimana dia ini harus dikatakan firman Tuhan yang ayat ke-16 kita baca tadi Kisah Rasul 9. Ini sesuatu yang memang sudah dinubuatkan Tuhan bagi dia. Aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya hal yang seharusnya dia derita demi namaku. Itu terjadi. Berapa kali kapalnya karam. Berapa kali dia harus kelaparan. Berapa kali dia dirajam. Ya kalau kita ingat-ingat ya itulah.
apa yang dia tabur dia tuai. Kan dia sendiri yang menuliskan, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Lalu dia tabur menganiaya jemaat Tuhan, akhirnya Tuhan izinkan dia juga dianiaya. Tetapi yang kita lihat adalah walaupun dia menghadapi semua itu, dia hadapi dengan sukacita. Bagi dia sebagaimana apa yang dia katakan sendiri, bagiku hidup adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itulah perubahan-perubahan yang Tuhan izinkan terjadi kepada seorang seperti si Paulus ini. Bagiku hidup adalah Yeshua dan kematian adalah untung. Mati itu untung buat dia. Mati itu untung, kan gak semua orang bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Tapi Tuhan mau kasih lihat bintang pertama. Ya, bagaimana dia bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita lihat di Filipi 1 ayat 21. Filipi 1:21. Sebab bagiku hidup itu hamasia, mati itu keuntungan. Hidup itu adalah firman Tuhan. Jadi dia belajar untuk mempraktekkan. Dan kita belajar contoh ini, itu contohilah iman orang-orang yang memang bisa kita contohi. Sesuai dengan apa yang tertulis dalam Ibrani pasal ke-13, ayat ke-7. Ya, ayat ke-7 kita lihat. Ingatlah mereka yang menjadi pemimpin kamu yang telah mengatakan firman Elohim kepadamu, yang imannya hendaklah kamu tiru dengan memperhatikan penampilan tingkah lakunya. Imannya jadikan contoh teladan. Ya, Paulus bertekad, bagi hidup ini bagiku untuk Tuhan. Kalau toh aku harus mati, senang malah. Kenapa senang? Karena aku akan kembali kepada Tuhan pemilikku. Nah, kita belajar saudara ya. Di dalam menjalani hidup ini sulit kita mempunyai suatu ketetapan hati seperti itu. Ya. Nah, tapi dengan kita belajar apapun yang Tuhan percayakan saat ini bagi kita. Kita coba praktekkan itu, segala sesuatu harus tetap ada dalam firman. Dalam bekerja. Ya. Firman Tuhan katakan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Sedang nggak? Apakah kita bekerja seperti untuk Tuhan? Belum tentu. Ada orang yang bekerja rajin kalau ada bos. Bos di samping, rajinnya minta ampun. Begitu bos nggak ada, ya sudah. Ya. Nah, hal seperti ini memang ya manusia nggak lihat. Tetapi Tuhan lihat. Nah, kita belajar karena ini kan firman yang harus kita praktekkan dalam hidup. Ya, dan saya percaya apabila kita belajar mengerjakan sesuatu seperti untuk Tuhan, yang adalah bos di atas segala bos, ya, kita akan mendapatkan upahnya dari bos yang paling tinggi ini. Bos yang paling tinggi ini yaitu Tuhan dapat mengatur bos yang ada di muka bumi ini supaya dia bisa dipakai oleh Tuhan memberkati kita dengan caranya. Tapi kalau kita hanya takut karena bos manusia, nggak takut sama bos yang tidak kelihatan, ya terimalah upahmu. Saya tanggap, kita belajar ya. Sehingga dimanapun kita berada, orang akan lihat, orang ini rajin ya. Orang ini rajin. Bisa bisa dipromosi gitu ya. Ya waktu dalam pekerjaan-pekerjaan kan. Kalau ada orang yang nanya, umpamanya saya ada
orang-orang yang dalam tanggung jawab saya, orang ini kerja bagus nggak? Bagus, pakai. Enggak lama kan dipromosi, ya. Artinya dalam kehidupan kita pun kalau kita dalam pandangan manusia aja baik, kerja itu bukan main-main, ya. Dan bukan saja dalam pandangan manusia, tetapi Tuhan melihat kita memang bekerja seperti untuk Dia sanggup memberkati kita. Tetapi kalau enggak, sulit. Sulit. Artinya ya kita belajar. Ya. Bekerja untuk Tuhan. Bekerja untuk Tuhan itu gimana? Ya. Lakukanlah firman Tuhan dengan benar. Kalau kita melakukan firman Tuhan kan dalam kegiatan sehari-hari kan kita lakukan firman Tuhan. Bekerja dengan rajin itu kehendak Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh itu kehendak Tuhan. Bekerja dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Kalau berhasil kita senang, ya, dan juga kita menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan kita senang, maka Dia pasti memberkati kita. Ya. Nah, kita melihat orang yang seperti Paulus. Dalam pandangan manusia, dia itu jahat sekali. Tapi Tuhan bilang, ini pilihanku. Tuhan punya cara. Ya. Tuhan punya cara untuk membalik sesuai waktunya. Kalau Tuhan balik si Paulus ini, dia berubah total. Nah, saudara dan saya, kita mungkin tidak sejahat Paulus kan. Tetapi kalau kita mau sungguh, ingat ya, yang harus kita ingat, Paulus itu sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Karena dia ahli Torah. Dia menganggap pekerjaannya menganiaya pengikut Tuhan itu adalah suatu kebenaran. Tetapi dalam pandangan Tuhan engkau salah, engkau tidak mengerti firman yang benar. Sesuai Roma pasal 10 tadi. Karena Tuhan lihat dia ini kerja benar. Kan namanya dia Tuhan, dia udah tahu. Dia sudah menentukan segala sesuatu. Sesuai dengan pengakuan Paulus juga bahwa Tuhan telah menetapkan dia untuk menjadi alatnya, ya sama dengan kita kan. Kita lihat satu ayat terakhir ya. Galatia pasal 1 ayat 15 mulai. Namun pada saat Elohim berkenan, ya ada waktunya Tuhan. Dia yang telah mengkhususkan aku dari kandungan ibuku. Dan yang telah memanggil melalui anugerahnya untuk apa? Menyingkapkan putranya melalui aku supaya aku dapat menginjilkan dia di antara bangsa-bangsa. Aku tidak serta-merta berunding dengan darah daging. Aku tidak pergi ke Yerusalem kepada rasul-rasul dan seterusnya. Ya. Tuhan lihat dia ini memang sungguh-sungguh tapi tanpa pengertian yang benar. Dan memang berdasarkan ayat-ayat ini, berdasarkan juga kitab Yeremia dikatakan, kita sebelum kita lihat ini Yeremia pasal 1. Ayat ke berapa itu? Ayat ke-5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari kandung, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saya boleh katakan inilah yang terjadi kepada Paulus. Ya karena Tuhan sudah mengetahui semuanya. Tuhan sudah menetapkan siapa yang selamat dan siapa yang akan binasa. Nah, saya percaya kita bagian orang yang diselamatkan. Kalau kita setia. Kalau nggak setia nggak bisa. Saya tahu kita sama seperti si Yudas. Yudas ini kan dipilih Tuhan. Tapi dia nggak setia. Ya.
Jangan sampai kita seperti itu. Kita sudah dipilih, sudah melayani Tuhan segala macam. Karena ketidaksetiaan binasa. Nah, kita belajar itu kan contoh. Contoh bagi kita juga. Jangan sampai kita seperti itu. Tapi contohlah sebagaimana Paulus. Aku hidup bagi dia, bagi Tuhan. Kalau mati ya untung. Artinya pekerjaanku sudah selesai. Nah, kita belajar. Itu kan suatu proses untuk pembentukan. Nah, kita belajar. Orang yang jahat seperti Paulus, kalau dia taat, dia jadi. Ya, karena itu saya percaya kita pun, ya. Kalau tadi dikatakan kan, menyingkapkan Injil. Kan dia diberikan karunia untuk menyingkapkan banyak rahasia-rahasia firman. Dia dipilih untuk menyingkap, dia mendapatkan pewahyuan-pewahyuan. Menyingkapkan siapa itu Yeshua. Siapa itu firman. Ya, dia bintang untuk gereja pertama, tersingkap banyak hal. Dan kita mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa melalui pelayanan daripada Paulus. Tetapi tidak cukup hanya berkat itu juga, bagaimana kita mempraktekannya. Yang penting kan itu dalam mempraktekkan. Bahkan ya kita melihat orang yang seperti dia. Kalau memang sudah waktunya mau dipanggil, dia tahu. Dia tahu. Kalau memang sudah waktunya ya. Kita lihat ini. 1 atau 2 Timotius pasal keempat. Sebab diriku sudah dicurahkan dan saat kepergianku sudah tiba. Ya. Aku telah bertanding pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri perlombaan itu. Aku telah memelihara iman. Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang Tuhan Hakim yang adil akan memberikan kepadaku pada hari itu. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan penampakannya. Artinya, kalau orang itu hidup bergaul dengan Tuhan, mau mati dikasih tahu. Ya, termasuk kalau masa pengangkatannya. Memang firman Tuhan katakan tidak ada seorang yang tahu. Jadi kalau dikatakan, beberapa waktu yang lalu kan, tanggal sekian pengangkatan siap-siap, ya sampai sekarang nggak ada. Itu sesuatu hal yang salah. Tetapi saya percaya apabila waktunya tiba, pribadi lepas pribadi akan diberitahu. Pribadi ya sifatnya. Ya pribadi siap, karena banyak contohnya. Tadi yang kita baca, Mose mau mati, ayo naik ke atas, mati kan di atas. Harun naik ke atas, mati di atas. Elia terangkat. Semua dikasih tahu sama Tuhan. Dan saya percaya ketika masa pengangkatan pun, pribadi lepas pribadi dikasih tahu. Kalau didapati benar, kalau enggak bisa. Karena itu marilah kita ya sebagai pelayan Tuhan, saya juga harus menguduskan diri. Saya menghimbau saudara juga sama-sama. Ya. Sama-sama jadi pelaku firman, juga jangan hanya pendengar, lakukan. Semua. Nah, saya percaya ketika waktunya tiba. Ya, kalau kita kan pernah menafsirkan antara tahun 28 sampai tahun 48. Kan dekat lagi tuh. Bukan saya katakan, kata Paleo itu kan perkiraan berdasarkan apa yang tertulis. Tapi kan nggak tahu persis. Ya, kalau berdasarkan generasi yang 100 tahun, antara tanggal 15 Mei 28
sampai 14 Mei 48, lama itu jauh kan. Tapi bisa aja 15 Mei 28. Masalahnya bukan masalah itu, masalahnya siap nggak sekarang. Ya, kalau Tuhan bilang, aku udah kangen nih, ayo pulang sekarang. Lu nunggu-nunggu tahun 28, Tuhan bilang sekarang aku udah kangen, pulang aja. Kan itu dikatakan firman Tuhan. Kalau Tuhan sudah rindu, nah satu ayat terakhir nih. Dari tadi ayat terakhir ini terakhir. Ayub 14 ayat 14. Jika seseorang mati, dapatkah dia hidup kembali? Aku akan menunggu seluruh hari pergumulanku sampai tiba perubahanku. Perhatikan ayat 15. Engkau akan memanggil dan aku akan menjawab. Engkau apa? Akan rindu pada, kalau Bapak Yahweh sudah kangen, pulang. Loh. Ya, bisa pulang. Walaupun namanya itulah baiknya Bapak. Ya, kalau kita bilang Tuhan, boleh nggak tunggu sebentar? Boleh aja. Kan dia yang punya hidup. Ya, kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan begitu dekat, boleh main tawar-tawaran. Saya pernah saksikan kan, boleh tawar-tawaran. Ya seperti tertulis kan. Ya, siapa si Hizkia kan, diperpanjang umurnya 15 tahun. Ya, artinya mari kita belajar bersama-sama. Orang yang sejahat Paulus pun kalau memang dia sungguh-sungguh, dia berubah drastis. Ya. Dan kita pun bisa lakukan itu. Karena itu ya jangan kendor. Ya, saya hanya ingatkan jangan sampai ibadah kita itu sia-sia. Kita ibadah itu supaya kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki supaya saudara dan saya selamat. Karena selama kita hidup sebagai manusia, kalau tidak menerima Dia, Sang Juru Selamat, kita pasti masuk neraka. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Karena itu ada tertulis, Dia menghendaki semua selamat. Itu kehendak Tuhan ya. Semua selamat. Tetapi ada tertulis, keselamatan hanya ada pada Yeshua. Jadi jangan hanya satu ayat aja. Ada syarat-syaratnya. Karena itu mari kita belajar mengenal firman Tuhan. Karena itu si Paulus bilang tadi kan. Bagiku hidup, Hamasya, bagiku hidup adalah firman. Karena itu cek firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Untuk keselamatan kita. Nah saya berani ya bisa menafsirkan. Berdasarkan ayat-ayat firman yang kita baca. Nuh orang yang benar. Karena dia orang benar, keluarganya selamat. Itu firman bukan kata saya. Dan kisah Rasul juga kita belajar kan dari Paulus dan kepala penjara. Apa yang harus saya lakukan? Baptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau selamat, seisi rumahmu selamat. Itu firman, bukan kata saya. Artinya kita ambil intinya. Mungkin keluarga besar kita, bukan keluarga besar, keluarga inti. Kalau keluarga besar kebanyakan. Keluarga inti kan, karena si Nuh itu kan istri, anak-anak, mantu. Kalau kita hidup benar, sama seperti Nuh, maka kita berharap orang-orang keluarga besar kita, atau keluarga dekat kita, keluarga inti, selamat. Setelah kita akan berdoa untuk mereka. Tidak ada yang mustahil, artinya pentingkan diri sendiri untuk keselamatan. Salah satu yang harus kita ingat. Saudara mungkin suka lihat ada orang latihan untuk menyelamatkan orang kan. Bisa tanggap kan menyelamatkan orang, umpamanya ada kebanjiran segala macam. Kita mau menyelamatkan orang,
kita harus yakin kita selamat. Saya tanggap. Kita mau menyelamatkan orang yang katakan tenggelam. Loh, kita harus yakin dulu bahwa kita kalau menyelamatkan dia, kita juga tetap selamat. Jangan sampai kita menyelamatkan orang, kita sendiri hanyut. Jadi prinsip keselamatan dalam kehidupan nyata pun bukan saja seperti itu, tapi dalam kehidupan rohani. Kalau kita mau keluarga kita selamat, kita harus yakin bahwa kita selamat. Sehingga saya percaya kalau Nuh didengar Tuhan, kalau si kepala penjara dengar Tuhan, saudara dan saya pun akan mengalami hal yang sama. Haleluya, amin.